Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi anak-anak hari ini di pelajaran kelanjutan dari senyawa hidrokarbon, yaitu pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jangan lupa dijaga prokesnya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Semoga pertemuan ini menjadi lebih berkah. Mangga, Erlangga, tolong dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima Mengucapkan kasih. salam. Udah tadi ya salam ya. Apa? Ya, terima kasih Erlangga sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? 15 siswa. Oke. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadirannya di GCR, di kimia farmasi ya, di grup kimia farmasi GCR sudah Ibu berikan linknya. Oke, untuk tambah semangat hari ini kita punya yel-yel baru nih. Beda ya dari kemarin ya. Coba ikutin Ibu dulu ya, nanti kalau Ibu sebut farmasi, siap gitu ya. Farmasi, siap. Farmasi, siap, siap, siap. Yes. Gitu. Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jangan sampai kalah suaranya sama Ibu. Ibu aja sendiri suaranya kencang. Ya, farmasi. Siap. Siap. Farmasi. Iya. Siap. Farmasi. Siap. Yes. Alhamdulillah ya, semoga itu menjadi pembakar semangat juga untuk kita hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya sudah dalam keadaan sehat. Kita juga tadi sudah yel-yel ya untuk menambah semangat kita hari ini. Jadi Ibu akan sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tolong nanti diberitahu Ibu ya apabila ada suara Ibu yang tidak terdengar atau ada juga share screen Ibu yang tidak terlihat. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini anak-anak Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ini tadi untuk presensinya ya sudah Ibu share tadi di GCR. Nah, kompetensi dasarnya masih sama seperti kemarin, masih menganalisis senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalau minggu lalu kita lebih ke garis besarnya hidrokarbon, masih secara umum, maka di hari ini kita akan mengidentifikasi rumus umum alkana berdasarkan analisa rumus struktur dan rumus molekulnya. Yang kedua, menyimpulkan rumus struktur alkana dari rumus molekulnya. Yang ketiga, menganalisis cara memberi nama senyawa alkana sesuai dengan aturan IUPAC. Yang keempat, menyebutkan kegunaan senyawa alkana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu anak-anak ya. Nah, kita mulai saja. Kalau untuk pembagian kelompok masih sama seperti kemarin, kelompok metana, etana, propana, butana, dan pentana. Nah, karena ini masih sambungan dari yang kemarin, minggu kemarin, dan hari ini kalian silakan perhatikan gambar berikut. Ibu sudah meminta kalian untuk membaca materi ajar dan juga LKPD dan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi hari ini. Ya kan? Ya. Jadi ada yang tahu nih gambar apa? Bensin. Bensin dan gas. Bu. Bensin dan gas LPG. Oke, kalau berdasarkan pembelajaran kalian karena mencari informasi, ada yang tahu tidak apa sih senyawa hidrokarbon? Kalau kemarin kan kita sudah tahu ya bahwa bensin dan gas LPG ini adalah benda-benda gitu ya yang tersusun dari senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang dari pembelajaran mandiri kalian, apakah kalian tahu senyawa hidrokarbon apa yang menyusun bensin? Ada yang tahu mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan.
Siapa? Menurut Cesa ya? Cesa, Bu. Ya. Iya. Menurut saya, kemarin saya baca di LKPD, yang menyusun bensin itu adalah normal heptana dan isooktana, Bu. Normal heptana dan isooktana. Oke, kita tampung ya. Nanti siapa tahu ada temannya lagi yang ingin menambahkan. Kalau untuk gas LPG, ada yang tahu senyawa Saya, hidrokarbon Bu. penyusunnya? Siapa? Oh ya, Mangga Dina, silahkan. Yang saya tahu, Bu, itu ada senyawa propana, butana, etana, sama pentana, Bu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau tadi kata Cesa, ada teman-teman yang ingin menambahkan sebelumnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nah kalau kata Cesa tadi mengatakan bahwa bensin itu tersusun dari senyawa normal heptana dan isooktana. Gitu ya. Kalau gas LPG tadi juga sudah disebutkan oleh Dina ya, ada butana, etana, propana gitu. Nah, kalau kita melihat nama-nama tersebut, persamaannya apa ya? Dari normal heptana, isooktana, etana, propana, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Kalau dari yang saya baca kemarin, persamaannya itu mereka sama-sama senyawa alkana, Bu. Oke, ya kalau kita lihat dari namanya ya, terima kasih Aulia, Cesa, dan Dina, dan juga yang lainnya. Jadi kalau memang kita lihat namanya, seperti yang pernah kita bahas di hidrokarbon, belakangnya kan ana gitu ya. Jadi nama heptana, isooktana, etana, propana itu benar seperti kata Aulia, termasuk senyawa alkana. Gitu. Ya, jadi kita mempelajari lagi lebih khusus lagi. Kalau minggu kemarin kita membahas senyawa hidrokarbon, di minggu ini kita membahas senyawa alkana. Manfaatnya apa membahas senyawa alkana sama seperti minggu lalu. Jadi dengan membahas senyawa alkana ini lebih spesifik ya, lebih khusus gitu bagian dari senyawa hidrokarbon. Nah, alkana ini ternyata banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, memang yang paling sangat terlihat adalah alkana itu sebagai sumber bahan bakar. Gitu ya. Nah, untuk apa kita mempelajari ini? Yang pertama kita nanti minimal jadi tahu. Kita bisa tahu kita memakai bahan bakar yang baik, yang seperti apa ya, yang sesuai dengan kendaraan kita. Atau misalnya kalau di farmasi itu, kita jadi tahu, oh ternyata alkohol misalnya adalah turunan senyawa hidrokarbon. Gitu kan. Oh ternyata banyak alkana, senyawa alkana yang digunakan sebagai pelarut di dalam farmasis. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, di dunia ini juga ya, Ibu membaca info terakhir kemarin, Indonesia ini termasuk negara keempat ya yang polusinya terbanyak atau yang warganya meninggal karena polusi, di bawah India, Cina, dan Nigeria. Bayangkan. Jadi dengan pemilihan bahan bakar yang sesuai, yang nanti emisi atau residunya sedikit, yang menghasilkan polusi yang sedikit, maka itu sangat membantu ya untuk mengurangi polusi di negara kita. Atau bahkan luar biasa kalau kalian nanti bisa menemukan sumber bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Ibu Rasma cukup Tidak, Bu. jelas. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai bensin dan tes juga. Ini kita jadi tadi sudah tahu nih normal heptana, isooktana gitu ya. Jadi ini udah Ibu sampaikan kalau di sini nih namanya. Tadi luar biasa ya kalian sudah mau membaca, mau mencari informasi, jadi mengetahui senyawa alkana yang terkandung dalam bensin dan gas. Kalau melihat gambar ini lagi, adakah yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut gitu ya? Jadi kita bisa mengeksplor di sini. Mungkin Saya ada boleh yang ingin bertanya, Bu? Siapa? Sebentar, Saya Ibu Yoga, lihat dulu. boleh bertanya, Bu? Oh ya, silakan Yoga, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu, kenapa ya, Bu, setiap kali saya isi bensin itu warna bensinnya berbeda-beda, kayak Pertalite hijau, Pertamax biru, itu kenapa ya, Bu, bisa berbeda-beda gitu? Itu yang mau Oh, saya warna tanyakan. yang berbeda gitu ya dari bensin. Ada temennya yang bisa menanggapi? Atau Saya, menjawab? Bu. Siap. Oh ya, Cesa, silakan.
Menurut saya, kenapa dibedakan warnanya? Karena untuk membedakan jenisnya, Bu, dan juga untuk meyakinkan konsumen bahwa yang dibeli sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Membedakan jenisnya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang lebih paham? Siapa tahu aja ternyata ada yang penggemar otomotif gitu. Ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Jadi tadi pertanyaan Yoga adalah kenapa berwarna-warni. Ibu juga baru menyadari ya kenapa berwarna-warni. Karena biasanya suami yang mengisi bensin. Jadi ibu nggak terlalu paham. Tapi setelah ibu mempelajari ini juga Alkana ini gitu ya, sama seperti kalian, guru juga harus belajar kan. Jadi kalau di Indonesia itu memang ada bensin ini, jadi tidak semua di semua negara diwarnai ya, dan zat warnanya juga tidak akan mempengaruhi kualitas dari mobil atau kendaraan yang diisi bensinnya. Jadi memang benar tadi kata Cesa, kalau kita lihat secara logika ya, dan memang benar, jadi untuk menentukan jenisnya, jangan sampai ketukar, gitu ya, jangan sampai tertukar. Misalnya bensin premium warnanya kuning, itu Pertalite hijau, Pertamax biru gitu. Jadi dan benar sekali. Jadi konsumen yakin saya kan beli Pertamax lebih mahal. Dia si konsumen tidak mau dong dibohongin tiba-tiba dikasih yang warna kuning. Kan dia bisa melihat, oh iya saya kan lebih mahal Pertamax bukan warna kuning. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang mau memberi jawaban lebih lengkap, monggo silahkan. Ya. Ada lagi sebelum kita nanti masuk lebih lanjut tentang materinya? Bu, saya mau bertanya. Siapa? Jihan, Oh iya, Jihan, silahkan. apa bedanya bensin premium, Pertalite, dan Pertamax, Bu? Yang saya tahu kan harganya, Bu, yang berbeda. Wah, masih di bahan bakar ya. Aduh, ada yang jago nih kayaknya cowok-cowok nih, anak laki-laki nih biasanya nih. Apa, tadi pertanyaan apa perbedaan premium, Pertalite, sama Pertamax selain harganya gitu ya, Jihan ya? Ada yang bisa Bu. bantu Ibu? Saya, Bu, Ya, silakan, Novriansyah. setahu saya selain dari warna bensinnya, yang membedakan bensin-bensin Pertalite, Pertamax, dan premium dan sejenisnya, itu dari oktan bensinnya, Bu. Jadi semakin tinggi oktan bensinnya, maka akan semakin bagus bensinnya, dan juga pembakaran yang dihasilkan biasanya akan semakin baik dan harganya juga akan semakin mahal, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan? Serta ada yang lebih paham mungkin? Jadi kita masih ya karena mungkin gambarnya bensin dan gas ya. Jadi kalau ditanya apa perbedaan Pertalite, premium dan Pertamax seperti itu, Novriansa sebenarnya sudah mewakili ya jawabannya nilai oktannya. Jadi nilai oktannya semakin besar nilai oktannya, semakin tinggi nilai oktannya, maka pembakaran dari zat tersebut gitu ya, dari premium, dari Pertalite itu semakin lebih sempurna. Dan residunya atau sisanya semakin sedikit, polusinya juga semakin sedikit. Gitu. Kalau yang Ibu baca juga kayak premium itu 88, Pertalite itu 90, Pertamax itu 92 nilai oktannya. Ada lagi Pertamax Turbo tuh, Ibu lupa berapa ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi mesin juga tidak mudah rusak. Kenapa? Karena pembakarannya sempurna. Gitu, tidak akan ada kerak di mobil dan lain sebagainya. Ya, Ibu rasa anak laki-laki biasanya lebih paham nih masalah seperti ini. Jadi Ibu hanya menambahkan saja. Baik, kalau Ibu saya tidak puas jawaban Ibu, ya silakan nanti kalian menambahkan. Oke, boleh minggu depan saya mau jawab Bu, silahkan. Ya, jadi nanti kita sama-sama mencari informasinya yang lebih baik lagi. Ada lagi anak-anak yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke LKS, Ibu bahas sedikit ya anak-anak ya mengenai Alkana yang tadi sudah kalian sangat baik mencari informasinya mengenai Alkana. Oke, kita lihat sumber dan kegunaan Alkana. Ini dia. Jadi banyak sekali. Ya, di sini lihat ada sebagai bahan bakar. Jadi tanpa kita sadari bahwa ternyata benda-benda di sekeliling kita, keseharian kita itu
banyak yang termasuk senyawa alkana sebagai pelarut ya di industri dan lain sebagainya. Nah, sebagai minyak perumas, bahan baku sintetis dari beberapa senyawa organik. Jadi untuk membuat alkohol dibutuhkan juga senyawa alkana. Gitu ya, untuk membuat asam asetat, cuka dan lain-lain. Jadi banyak sekali memang kegunaan alkana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita baru sampai di rumus umum, maka di pertemuan ini kita akan membahas khusus mengenai alkana. Jadi alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatis. Ada yang masih ingat kemarin alifatis apa ya? Terbuka atau tertutup? Ada yang masih ingat? Terbuka ya, Bu? Ya, terbuka alifatis. Kalau alisiklis baru tertutup. Iya. Ini share screen Ibu kelihatan nggak ya? Kelihatan tidak? Oke. Jadi senyawa hidrokarbon terbuka, jenuh, yang rantai C-nya terbuka dan punya ikatan tunggal seperti ini. Rumus umumnya CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Pertanyaan Ibu, kalau C-nya 1 anak-anak, N-nya 1 nih. N-nya 1. H-nya berapa? H-nya 4, Bu. Dari mana 4-nya? 2 kali 1 tambah 2, Bu. Oh, N-nya kan 1 ya. Jadi 2 dikali 1, 2. Ditambah 2, 4. 4. Berarti CH 4. Oke. Nah, kalau C-nya 2. Maaf, kalau N-nya 2. H-nya berapa? 6, Bu. H-nya 6, Bu. 6, Bu. 6. Oke, Ibu tanya ke satu orang aja. Siapa tadi? Ces. Kalau C-nya 2, H-nya berapa? Kalau C-nya 2, hanya 6, Bu. Dari mana H-nya 6? Karena 2 dikali 2 dan ditambah 2, Bu. Ya, 2 dikali N-nya 2 ya. 2 kali 2, 4. Ditambah 2, 6. Maka jadinya kalau C-nya 2, gitu ya, H-nya 6. Seperti ini. Nah, ini ada di contoh. Seperti ini tulisannya nanti, rumus struktur molekulnya. C-nya 2, H-nya 6. Kalian masih ingat kan? C itu maksimal memiliki berapa tangan? 4, Bu. 4, Bu. Ya, 4. Atau bisa, atau memiliki 4 ikatan kovalen. Ya. Jadi seperti ini tangannya 4C. Jadi kalau C2H6 seperti ini rumus struktur molekulnya. C-nya 2, H-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah ya, nah kalau mempelajari alkana, mau tidak mau kita akan mempelajari penamaan. Ya. Nah, untuk memberikan nama alkana, senyawa alkana, maka kita harus mengetahui namanya deret homolog alkana. Yaitu kelompok senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama dan mempunyai sifat yang mirip. Seperti ini. Ada beberapa tadi yang sudah kita sebut ya. Etana, propana, butana, pentana sudah disebut. Heksana, oktana, hektana, oktana tadi sudah disebutkan. Bahkan nama kelompok kalian juga Ibu ambil dari nama senyawa alkana biar selalu teringat gitu. Nah, seperti ini contohnya kalau C-nya 1, hanya 4 namanya metana. Nah, rumus struktur molekulnya seperti ini. Ya. Kan tangannya 4 ya, berarti ada 4H. Ya, maksudnya seperti ini. CH4. Seperti ini anak-anak ya. Nah, kalau C2H6 namanya etana. Dengan menghafalkan nama atau deret homolog alkana ini 1 sampai 10 ya minimal, maka akan memudahkan diri kalian sendiri ketika nanti mempelajari alkena dan alkuna. Gimana Bu? Bagaimana cara menghafalnya Bu? Silahkan dengan kemampuan sendiri, dengan masing-masing sukanya seperti apa menghafal. Gitu ya. Kalau Ibu misalnya, Ibu lebih mudah menghafal misalnya dengan lagu. Contoh lagu yang mudah saja, misalnya apa? Pelangi-pelangi, Potong Bebek Angsa gitu ya.
Misalnya potong bebek angsa gimana nadanya? Potong bebek angsa gitu ya. Bisa tuh dari situ. Misalnya C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana, la 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 la. Udah nggak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah nggak? Kira-kira kalau yoga mau ngafalin pakai lagu apa? Pelangi-pelangi paling sih. Oh, wangi-wangi. Iya. Bu, saya mau pakai lagu Korea gitu ya. Monggo silahkan. Jadi ini namanya jembatan keledai ya kalau di dalam ini. Jadi bagaimana caranya dengan menghubungkan sesuatu sehingga kita mengingat suatu hal. Ya, jadi seperti ini. Oh, saya maunya pelangi-pelangi. Saya taunya beca, Bu. Mangga silahkan. Jadi nanti dengan menghafalkan dat homolog 1 sampai 10 minimal ya, maka kalian akan lebih mudah mempelajari alkena dan alkuna. Oke, untuk di alkil, kita akan bahas alkil. Alkil itu adalah satu atom H pada alkana berkurang. Maka ada gugus yang kita sebut dengan alkil. Kalau di kimia biasanya dia ditulis dengan huruf R besar. Rumus umumnya CnH2n plus 1. Terlihat kan beda 1 H dengan alkana. Nah, nama pemberian alkil mudah bila kita sudah menghafal alkana. Karena akhiran ana diganti dengan il anak-anak. Contohnya kalau tadi C1H4 namanya metana, kalau di alkil namanya metil. C2H6 di alkana, C2H5 di alkil namanya etil. Gitu ya. Jadi etil itu bisa ditulis C2H5, bisa ditulis CH3, CH2. Kenapa ada stripnya, Bu? Ya, stripnya ini tadi kehilangan 1 H supaya dia bisa terikat dengan atom yang lain. Sampai sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Iya, Bu. Bu. Tidak, Bu. Oke, semoga bisa mengikuti ya. Nah, tata nama alkana ini berdasarkan Peraturan International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi ada 2 cara penamaan. Kalau untuk alkana rantai lurus, memberikan namanya lebih mudah. Karena sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki. Tadi kan kita sudah menghafal direct homolog alkana ya. Tinggal selanjutnya kita tambahkan huruf N. Yang artinya normal. Berarti kalau ada N di depannya, maka kita langsung tahu bahwa ini adalah rantainya lurus. Contoh, kita hitung. Di sini ada C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di alkana C-nya 6 namanya apa? Heksana, Bu. Ada yang tahu? Heksana. Heksana. Ya. Karena ini rantai lurus, maka kita tinggal menambahkan N. N strip heksana. Seperti ini. Ya, lanjut. Nah, kalau misalnya, Bu, rantainya bercabang, kan tidak semua alkana rantainya lurus. Ada lagi penamaannya. Ibu hanya akan menyampaikan beberapa ya. Karena kita masih harus membahas LKS dan berdiskusi. Oke, jadi yang pertama tentukan rantai terpanjang. Coba perhatikan semuanya. Kalau misalnya ini ada 2 kemungkinan ya, rantai induk pilih rantai terpanjang. Ibu mau pilih yang ini, kemungkinan pertama. Coba dihitung sama-sama, ada berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau lurus ada 6. Ada 2 kemungkinan, satu lagi lurusnya tapi ke bawah. Kita hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang disebut dengan rantai utamanya yang mana? Yang tadi 6C atau yang 7C? Yang 7C, Bu. Yang 7C, Bu. Yes, Yang 7T. benar. Karena rantai utama kita pilih yang rantai terpanjang. Kalau sama-sama misalnya jumlahnya 6, Bu, bagaimana? Pilih yang memiliki cabang terbanyak. Nanti ketemu di soal ya. Yang langkah kedua, beri nomor pada atom C rantai utama. Nah, perhatikan di garis bawahi. Nomornya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi di luar rantai utama, ini tadi sudah kita beri garis, ini rantai utama. Di luar garis utama, rantai utama ada cabang. Jadi di luar rantai utama adalah cabang. Kalau cabangnya alkil, ini kan namanya alkil ya. Kalau CH3 namanya apa? Metil, Bu. Iya, Metil, metil. Bu. Jadi ini cabangnya namanya metil. Nah, kita memberi nomor rantai utama dari mana anak-anak?
Dari kiri atas atau dari bawah? Dari bawah, Bu. Di bawah, Bu. Di bawah, Bu. Kenapa dari bawah? Karena Karena lebih dari Nofriansyah. cabang. Coba Ibu mendengar satu orang, Nofriansyah, kenapa memberi nomornya dari bawah? Karena lebih dekat dari cabang, Bu. Karena lebih dekat dari cabang. Yang kita perhatikan, cabangnya ada di sini anak-anak. Kalau kita beri nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya dapat nomor 5. Ya, C yang mengikat cabang dapat nomor 5. Kalau kita mulai dari bawah 1, 2, 3, maka kita memberi nomor dari bawah. Itu ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Paham, Bu. Bu. Ya, jadi rantai utamanya ada 7, namanya heptana. Akhirnya ada di C nomor 3, namanya metil. Maka cara penulisannya adalah tuliskan nomor cabang, nomor 3, tuliskan nama cabangnya, tadi strip ya, metil, tuliskan nomor rantai induk, heptana. Berarti namanya 3 strip metil heptana. Sampai di sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, oke, silakan. Ibu sekarang pengen tahu apakah sudah paham atau belum. Ibu minta tolong salah satu dari kalian menuliskan rumus bangun struktur molekul 2-metilbutana. Silakan, siapa yang siap? Saya, Bu. Ya, boleh. Aulia, tolong di bagaimana caranya supaya bisa terlihat ya tulisannya. Silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Ya nanti kita minimal Ibu sudah mengetahui bahwa kalian sudah memahami cara penamaan makanan. Jadi nanti kita bisa masuk ke LKS. Ibu maaf, screen-nya sudah terlihat belum, Ibu? Belum. Tadi berapa metilbutana, Bu? 2-metilbutana. Nah, ini sudah muter-muter berarti sudah terlihat. 2 metilbutana. Ya, sudah. 2-metilbutana. Berarti rantai utamanya apa, Aulia? Butana, Bu. 4C. 4C, butana ya. Oke, silakan. Sudah, Bu. Ya, boleh seperti ini. Hanya nanti saja tinggal kita sempurnakan. Aulia memberi nomornya dari sebelah mana? Dari kanan Memberi ke nomor kiri, yang Bu. pertamanya dari kanan ke kiri. Oke, boleh dikasih Ya, Bu. nomor? Oh iya, oke. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Oh, salah, Bu, misalnya gitu. Atau sudah benar tulisannya Aulia, anak-anak? Sudah benar, Bu. Sudah benar. Sudah benar, Bu. Ya, berarti sudah mulai memahami. Baik, terima kasih Aulia. Boleh di stop share screen-nya. Oke. Baik, Ya. Bu. Anak-anak silakan. Sekarang kita sudah bisa melanjutkan pengerjaan LKS ya, atau LKPD-nya bisa dikerjakan. Kalian kan sudah membahas, berdiskusi dari sebelum pertemuan hari ini. Jadi silakan dilanjutkan diskusinya. Kita masuk ke GCR masing-masing ya. Silakan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu share screen ya anak-anak ya. Untuk GCR-nya. Baik. Kita mulai dari kelompok 1. Tinggal melanjutkan saja diskusinya. Sudah terlihat sesi Ibu anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu, silakan lanjut. Ya, alhamdulillah
3 siswa di kelompok 1 sudah cukup aktif. Bila nama senyawanya heptana, jumlah atom C sama atom H-nya berapa ya? Dari yang saya baca, jumlah atom C-nya 7, jumlah atom H-nya 16. Ya. Terus itu tadi Rania sama Salsabina, Aulia, terus rumus strukturnya sekian. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Oke, baik. Sudah tinggal lanjutkan ke aktivitas 2 ya. Hari ini kita hanya ada aktivitas 1 dan aktivitas 2. Ini untuk aktivitas 1-nya berarti sudah ya kelompok 1. Lanjutkan ke aktivitas 2. Ibu masuk ke kelompok 2 untuk melihat diskusinya. Oke. Yang nomor 3, H-nya 14, berarti C-nya 6. Rumus molekulernya C6H14. Ya, sudah ada Nafisa, Hasma, dan Revaldi. Silakan dilanjutkan ya. Nafisa, Bilkis ya, Bilkis, Hasma, dan Revaldi. Ada anak-anak? Ada, Bilkis? Hasma ada? Ada, Bu. Ya, lanjutkan. Jadi Ibu selesai melihat sampai kelompok 4, sampai kelompok 5, diskusi kita juga selesai ya, karena kan sudah kalian diskusikan juga sebelum hari ini. Ini untuk kelompok 3, mana baru 6 ya. Silakan dilanjutkan. Ada Yoga, Jihan, Linda. Nah, ini berarti sudah aktivitas 1 yang bagian B ya, kelompok 3. Nama rantai induknya pentana. Oke ya, benar. Ya, lanjutkan ya Yoga, Jihan, Linda ke aktivitas 2. Ada Yoga, Jihan? Baik, Bu. Ya. Kelompok 4 kita lihat. Ya, ini untuk Erlangga, Novriansah, dan yang belum masuk Nabila ya. Nabila silakan Nabila dilanjutkan. Nah, ini masih membahas aktivitas 1 yang B. Jadi tolong dilanjutkan ya. Erlangga, Novriansah ada? Ada, Bu. Ya, lanjut ya. Untuk kelompok 5, sudah banyak komentarnya, semoga juga sudah hampir selesai diskusinya. Berarti ini sudah masuk ke aktivitas 1 dan 2 ya, kalau untuk kelompok 5, karena sudah posisi alkil CH3 ada di cabang C nomor berapa ya? Kata Cesa. Dina bilang ada di nomor 2 dan 4. Kata Dira, 22,4. Ya, jadi tinggal dilihat saja di rumus. Ada Cesa, Dina, dan Dira ada? Ada, Bu. Ya, jadi untuk menentukan nomor alkil, jadi kita beri nama dulu rantai induknya ya. Tadi berdasarkan ujungnya yang paling dekat dengan cabang. Jadi baru bisa menentukan alkilnya ada di nomor 2, 2, 4, atau di nomor berapa. Dilanjutkan ya kelompok 5 ya. Baik, Bu. Oke. Baik, anak-anak, Ibu rasa tadi Ibu lihat sudah selesai sampai aktivitas 2 ya. Untuk diskusinya tadi rantai induk, alkil, berarti sudah sampai di aktivitas 2 yang B. Ya, sekarang kita lanjutkan. Untuk membuat PowerPoint, waktunya adalah sekitar 7 menit, karena sudah kalian buat rangkanya di rumah kan? Jadi hanya tinggal melanjutkan. Ya. Boleh tolong di-share dari kelompok 1 rangka presentasinya.
Yang lain berarti silakan melanjutkan pembuatan PowerPoint-nya. Kelompok 1 sedang men-share sampai di mana pengerjaan PPT-nya. Belum terlihat? Ya. Baik, ini berarti aktivitas berapa ya? Bunga, Aktivitas satu Aulia, yang B, Bu. Rania? Aktivitas Oh, yang B satu ya? yang Satu Iya, yang Bu. B ya? Oke, Ya. nama rantainya. Oke, silakan dilanjutkan ke aktivitas 2. Baik, Bu. Kelompok 2 silakan di-share screen. Jadi nanti setelah selesai, langsung kita presentasi ya. Ibu mau lihat beberapa saja, silakan kelompok 2. Bisa di-share screen, sudah sampai di mana pengerjaannya? Hasma ya? Ya, silakan Hasma. Kelihatan nggak, Bu? Belum, Nak? Yang di lain sudah kelihatan atau Ibu saja belum terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Oke, berarti mungkin di Ibu yang tidak terlihat ya? Kelompok 5, langsung saja ke kelompok 5. Bisa di-share screen? Pengerjaannya sudah sampai di mana? Yang lain silakan dilanjutkan. Kelompok 5 siapa yang share? Dira. Apakah yang lain terlihat? Ya, nah ini Ibu baru terlihat nih, Andira. Ya, baru sampai aktivitas 1, aktivitas 2-nya sudah, Nak? Baru di sini berarti ya? Iya Bu, belum dibuat di PPT-nya. Baru Baik. pengen dibuat. Ya, baik, silakan lanjutkan ke aktivitas 2. Ya. Boleh di stop share screen? Oke, silakan. Ibu umumkan untuk hari ini, jadi yang presentasi adalah kelompok 3 dan 4. Ya, jadi silakan dilanjutkan. Kelompok 3 adalah mempresentasikan aktivitas 1, yang B, ya. Untuk kelompok 4 mempresentasikan LKPD aktivitas 2. Jadi nanti diharapkan kelompok 1, 2, dan 5 memberikan input, memberikan masukan, bertanya, karena keaktifan kalian menjadi nilai plus, ya, menjadi nilai tambahan untuk Ibu. Baik, Ibu, jadi langsung Ibu tanya saja ya, jadi nanti prosesnya seperti minggu lalu, kelompok 3 dulu selesai, baru silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Jadi biar nanti PowerPoint-nya tidak berganti-ganti. Ya, kalau kelompok 3 sudah, nanti Ibu persilakan kelompok 4. Cukup dimengerti anak-anak? Mengerti Bu. Oke, waktunya sudah 7 menit. Silakan kelompok 3 ya, Ibu persilakan kelompok 3. Sebelumnya berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 biar semangat. Semangat. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau share screen? Diwakili oleh siapa? Aulia Bu. Aulia ya, karena bermasalah tadi ya, punya yoga ya. Oke, silakan nanti perkenalkan dulu kelompoknya, presentasi sebaik mungkin, sejelas mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang senyawa alkana. Sebentar, Sebelumnya, Jihan, maaf sebentar ya. Ya, Ya, Bu. sekarang baru terlihat soalnya sama Ibu. Ya, silakan. Ulang dari salam lagi, Bu. Sudah terlihat, silakan Jihan dimulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Emira dan teman saya Linda Mariati dan Yoga Pratama. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk tugas aktivitas 1. Untuk tugas aktivitas 1 yang pertama yaitu yang D, menganalisa struktur senyawa. Yang pertama, nama rantai induk kata utamanya pentana, gugus alkil 3, posisi cabang di nomor 2 dan 4, nama gugus alkil metil. Nama senyawa 2,4 trimetil pentana. Untuk tugas Oke. selanjutnya. Berarti akan nama di- senyawanya menurut kelompoknya Jihan adalah 2,4 trimetil pentana ya? Iya, Bu. Ya, baik, lanjutkan. Untuk tugas selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yoga Pratama. Oke. Kali ini saya akan yang nomor 2 ininya. Nama rantai penomorannya adalah dari kanan ke kiri. Nama rantai induk utamanya adalah tanah. Gugus alkil CH3, posisi cabang di C nomor 3. Nama gugus alkilnya adalah metil. Gugus alkil CH3, CH2, posisi cabang di atomnya adalah C04. Dan nama gugus alkilnya etil. Nama sejawanya adalah 4 etil, 3 dimetil heptana, Bu. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya Linda. Di sini saya akan membacakan yang C-nya. Nama senyawanya 2,4 trimetil heptana. Maaf sebelumnya anak-anak, Linda atau Aulia operatornya ya, bisa diperbesar lagi. Untuk rumus strukturnya tidak terlihat. Mungkin gambarnya ya diperbesar aja sampai seukuran PPT-nya. Bisa diperbesar lagi? Ya. Ya, coba. Cukup jelas nggak, Bu? Coba sebentar. Yang lain sudah cukup. Nah, yang lain sudah terlihat. Nah, sudah terlihat. Baik, Mangga silakan. Yang pertama, nama senyawanya 2,4 trimetil heptana. Rumus strukturnya, di rumus terdapat 7 atom C. Lalu ada 3 metil pada C nomor 2, ada 2 cabang metilnya, dan C nomor 4 ada 1 cabang. Yang kedua, nama senyawanya 4 etil 2,2 dimetil heksana. Rantai utama heksana terdapat 6 atom C. Dan terdapat cabang etil di C nomor 4 dan ada 2 cabang metil di C nomor 2. Yang nomor 3, 4 etil 2,5 dimetil oktana. Rantai utama oktana terdapat 8 atom C dan terdapat 1 cabang alkil etil pada C nomor 4 dan 2. Cabang metil di C nomor 2 dan nomor 5. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman yang lain kalau bisa dinyalakan kameranya, tolong dinyalakan ya. Jadi lebih aktif gitu diskusinya. Oke, alhamdulillah udah baik sekali. Ya, tadi ada beberapa tulisan rumus bangunnya juga sudah cukup baik ya, yang penulisan dengan tulis tangannya. Oke, kita sebelum Ibu yang memberi masukan, adakah teman-teman lain yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oh, saya tidak setuju, Bu, gitu misalnya. Ada yang mau Saya, Bu, ingin menanggapi? memberi masukan. Ya, Aulia. Saya mau memberi masukan Gimana, buat nama senyawa yang 2,4 trimetil pentana, Bu.
Bisa ditunjukkan kan operatornya Saya juga, Bu. Aulia ya, lagi minta tolong sama Aulia kan. Bisa ditunjukkan biar teman-temannya tahu. Pakai kursor mungkin. Oh, yang ini, Bu. Yang ini ya, yang lagi di layar ya? Iya, Ya, Bu. oke. Yang mana yang ingin ditanggapi? Itu nama senyawanya kurang tepat, Bu, karena kan ada 2 cabang, Bu, di nomor 2. Jadi harusnya penulisan nomor 2-nya itu 2 kali. Jadi 2,2,4 trimetil pentana, Bu. Oke. Ada yang lain ingin menanggapi? Gimana? Kira-kira kelompok 3 menerima masukannya? Oh, Ya, sangat jadi baik, Bu. jadi sebenarnya ini sebenarnya kalian sudah tepat di yang B yang kedua ya. Di B yang kedua kalian sudah, kelompok 2 sudah menampilkan ada CH3 kan ada 2 nih di nomor 3. Kalian 2 kali menyebutkannya 3, 4 etil, 3,3 dimetil heptana. Tetapi ketika di nomor 1 tertinggal 1, benar kata Aulia. Kalian menyebutnya trimetil, tapi kenapa angkanya hanya 2 ya gitu. Maka diberi masukan oleh Aulia tadi harusnya karena metilnya ada 2 di cabang di C nomor 2 ya. Maka harusnya gimana tadi namanya? 2,2,4 trimetil pentana. Gitu ya? Sudah Bu. jelas semuanya? Oke, Jelas, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Udah, oke kalau tidak kita beri aplaus dulu. Ibu senang sekali karena template-nya juga sesuai banget ya sama kimia gitu. Ada molekul-molekulnya bagus sekali. Sudah cukup baik. Terima kasih juga masukannya dari temannya. Oke, bisa di stop share screen-nya. Kita masuk ke kelompok 4. Silakan kelompoknya Novriansyah. Siapa yang share screen? Erlangga, Bu. Oh ya, Erlangga. Silakan Erlangga. Oke, tadi sudah Sudah baik kelihatan sekali. belum, Bu? Sudah Ibu kelihatan belum. Yang lain? Yang lain? Udah kelihatan, Bu, saya. Belum terlihat. Ya. Nah, baru kelihatan. Nah, sudah sedikit lagi sepertinya. Ya, sudah berarti langsung ke yang aktivitas 2 ya, Erlangga. Iya, Bu. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Agak warahmatullahi diperbesar wabarakatuh. suaranya, Novriansyah. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Novriansyah Ditama dari kelompok 4 dan ada teman saya Muhammad Erlangga Fauzan Ismail dan juga teman saya Nabila Yulia Putri namun berhalangan hadir. Saya di sini kan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya di aktivitas 2. Untuk yang pertama, nama senyawa alkananya adalah 3,4 dimetil pentana. Maaf, untuk PPT-nya Erlangga tolong diarahkan ke yang akan dibahas. Sudah, Bu. Di Ibu belum berubah ya? Yang lain sudah berubah? Nah, ya ini. Ya, silakan lanjutkan, Novri. Untuk yang pertama, nama senyawa alkananya 3,4 dimetil pentana, namun ini salah, nama yang tepatnya adalah 2,3 dimetil pentana. Alasannya karena nama yang tepat adalah 2,3 dimetil pentana karena gugus alkil terdapat di nomor 2 dan 3, bukan terdapat di nomor 3 dan 4. Selanjutnya nomor 2. Nama senyawa alkananya adalah 2 metil 3 etil pentana. Namun ini salah, nama yang tepatnya harusnya adalah 3 etil 2 metil pentana. Alasannya karena nama yang tepat adalah 3 etil 2 metil pentana karena apabila terdapat 2 atau lebih jenis cabang, maka nama-nama alkil disusun berdasarkan abjad. Oke, bisa dilihat alasannya? Bisa dilihat share screen alasannya? Kenapa menurut kalian namanya kurang tepat? Ada tidak?
Ada, Bu. Ada di nomor 2. Ya, coba diperlihatkan. Jadi temannya tidak hanya mendengar, tapi juga bisa melihat. Sudah, Bu. Sudah diklik Erlangga? Sudah, Bu. Yang lain sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Ya, Sudah, Bu. silakan. Untuk nomor 2 memang alasannya kenapa tidak tepat karena apabila terdapat 2 atau lebih jenis cabang, maka nama-nama cabang disusun berdasarkan abjad dan abjad E ada lebih dulu daripada abjad. E lebih dulu daripada M, gitu ya? Ya, oke, lanjut. Selanjutnya nomor 3. Nama senyawa alkananya adalah 3-metil butana. Namun ini salah, nama yang tepatnya adalah 2-metil butana. Alasannya karena nama yang tepat adalah 2-metil bukan 3-etil. Nama yang tepat adalah 2-metil bukan 3-metil karena penomoran pada atom C rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang atau alkyl. Oke, coba Erlangga slide terakhirnya diklik. Sudahkah? Sudah, Bu. Kalian terlihat tidak? Terlihat ya? Terlihat, Ibu Bu. aja tidak terlihat. Ya, oke. Jadi kalau di sini aktivitas 2, ada lagi yang mau ditambahkan Novriansyah? Tidak, Bu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aktivitas 2 ini, apakah penamaan yang ada di RKPD sudah benar atau belum? Begitu ya soalnya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Novriansyah. Jadi ada beberapa nama, tiga-tiganya salah gitu ya, menurut kelompok 3. Karena alasannya tadi. Ada yang mau menanggapi dari teman-temannya? Saya, Bu. Siapa? Bunga ya, silakan. Saya ingin menambahkan yang nomor 1. Mm-mm. Menurut saya nomor 1 itu bisa lebih jelas lagi alasannya kayak nomor 3. Karena penomoran rantai utama itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi nomor metilnya itu ada di nomor 2 dan 3, bukan 3 dan 4. Ya, makasih, Bu. Oke, ya Bunga. Jadi ini ya, tadi yang di-share screen oleh kelompok. Nah, ini mungkin lebih jelas. Jadi tadi seperti ini. Tadi Ibu lihat sudah benar semua. Menurut Novriansyah dan teman-teman, 3,4 dimetil pentana ini tidak tepat namanya. Kenapa alasannya, Novri? Tadi Novri hanya bilang karena yang benar adalah 2,3 metil. Hanya sampai di situ bilangnya. Padahal tadi di nomor 3, kelompok 3 itu sudah sangat bagus alasannya. Kenapa 3 metil butana tidak tepat? Karena penomoran rantai induk harus dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi benarkah namanya 3 metil butana? Tidak. Gitu kan? Maka tadi kelompok 4 jawabnya, apa namanya ini tadi Novri? 2 metil butana. Metil butana. Nah, tadi Bunga menambahkan di sini ya, Bunga ya. Apa Bunga tambahannya? Alasannya. Iya, jadi tadi kelompok 4 bilangnya karena alkilnya di nomor 2 dan nomor 3. Begitu seperti itu aja alasannya. Padahal alasannya sama seperti yang nomor 3. Jadi karena penomoran harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Oke, benar sekali. Terima kasih masukannya. Ibu tidak ada lagi yang harus Ibu beri masukan karena sudah cukup baik ya. Tadi masukan dari teman-temannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada, Bu. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 2 dan 4, alhamdulillah ya, sudah baik sekali pemberian namanya. Untuk pengajaran LKPD-nya juga sudah cukup baik. Ibu cukup bangga ya karena tidak semua orang ya tidak semudah itu juga untuk mengerti, memahami
cara pemberian nama alkana. Tetapi kalian membuktikan bahwa kalau bersungguh-sungguh gitu ya, sebenarnya materi ini menjadi mudah. Gitu. Ya, yang penting kita harus tahu langkahnya seperti apa. Kalian sudah membuktikan itu. Ya, jadi share screen Ibu masih kelihatan tidak? Apakah share screen Ibu masih terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum. Udah Udah. Bu. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Nah, ini tadi juga yang sudah dijawab dengan baik. Ya. Jadi, terdapat 2 jenis alkil, maka update duluan. Kalau ada etil, maka sebutkan etilnya dulu, walaupun etil nomornya lebih tinggi gitu ya daripada metil. Itu sudah tadi. Terus selanjutnya langkah keempat, kalau lebih dari 1, tapi sama jenisnya, maka disebut di kalau 2. Kalau 3, maka tri. Maaf. Tri. Kalau 4, tetra, dan selanjutnya. Tadi sudah dengan baik. Ya, kalian praktekkan. Dah. Jadi, terima kasih anak-anak. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kalian, untuk diri kalian sendiri, dan teman-teman kalian. Ya, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita, diskusi kita, presentasi, ya, sudah selesai dengan baik. Sebelum Ibu tutup, jadi alhamdulillah juga semua sudah berjalan dengan baik. Ibu memberi kesempatan, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa alkana merupakan senyawa hidrokarbon aliohatik yang memiliki jenis ikatan jenuh yang rantai C-nya terbuka dan memiliki ikatan tunggal. Alkana sendiri memiliki rumus umum yaitu CnH2n+2. Lalu alkil. Alkil yaitu jika suatu atom H pada alkana berkurang, maka diperoleh suatu gugus yang disebut alkil atau R besar yang memiliki rumus umum CnH2n+1. Penggunaan alkana sendiri bisa sebagai bahan bakar, juga lalu bisa sebagai pelarut, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ibu harapkan minggu depan bukan Aulia lagi ya yang memberi kesimpulan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi alhamdulillah kesimpulannya sudah disampaikan oleh Aulia. Terima kasih atas presentasi, kehadiran, dan effort kalian yang luar biasa hari ini. Seperti biasa, jangan lupa share screen itu masih terlihat anak-anak. Jangan lupa untuk masih lihat ya, untuk mengisi refleksi hari ini. Pembelajaran hari ini sudah Ibu tuliskan ya. Sudah Ibu share linknya di GCR kalian. Jadi refleksi pertemuan kedua hidrokarbon, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini, apa yang belum difahami, apa masukannya, silakan menjawab refleksi melalui Google Form yang sudah linknya Ibu share di GCR. Jangan lupa juga ada penugasan. Yang pertama adalah soal formatif, ya, linknya sudah Ibu share di sini. Ya, tes formatif Ibu sudah memberikan jeda waktu 2 jam ya. Jadi kalau nanti kita selesai jam 11, maka jam 1 akan tertutup. Ya, silakan kalian bisa istirahat nanti sebentar, minum dulu, baru kalian nanti mengerjakan tes formatif biar tidak lupa juga. Jadi hari ini dikerjakan. Lalu penugasan yang kedua adalah kalau pekan kemarin kalian sudah membuat gambar, alhamdulillah ya Ibu lihat gambarnya bagus-bagus. Ada beberapa juga yang perlu dikoreksi ya, tapi selebihnya bagus. Jadi tinggal dilanjutkan untuk membuat rancangan model rumus struktur senyawa alkana yang sudah kalian buat gambarnya. Tinggal dibuat, nanti dirancang menggunakan plastisin. Jangan lupa laporannya nanti menggunakan video. Ya, dari mulai persiapan, bahan apa yang digunakan, cara pembuatannya, hasilnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada di LKPD aktivitas 3. Silahkan nanti dilihat. Sampai di sini anak-anak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kan kita masih belajar hidrokarbon nih, tetapi temanya sudah berubah. Kalau tadi hari ini kita bahas alkana, maka untuk minggu depan kita akan membahas mengenai temannya alkana.
alkena, dan alkuna. Oke, jadi sudah Ibu share LKPD-nya, materi ajarnya sudah, cari informasi sebanyak-banyaknya ya, mengenai alkena dan alkuna. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, kita yel-yel yuk biar semangat. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih, Bu. Masih ingat? Bu. Farmasi, Siap. Siap. farmasi, Siap. Siap. farmasi, siap. 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 Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dipimpin doanya oleh Erlangga. Silakan Erlangga. Untuk menutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum menutupnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hari ini. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Ya, jangan lupa dijaga prokesnya, turuti nasihat orang tua, tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak penting. Oke? Oke, Siap? Bu. Billahi Siap. taufiq wal Oke, Bu. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.